Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik masih di tema 3, subtema 2 di pembelajaran 5. Dan berikut adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar IPS dan SBDP ya anak-anak. Tahukah kamu bahwa hewan yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk hidup? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, kita akan mengamati gambar di halaman 76. Ada gambar ayam, bebek, kucing, dan ikan. Dari gambar ini kita akan mengetahui tentang karakteristik tempat hidup hewan-hewan tersebut. Nah, kita akan coba membahas karakteristik tempat hidup hewan yang pertama, yaitu ayam. Ayam hidup di darat. Ayam juga secara alami hidup di wilayah yang bersemak. Kaki dan paruh ayam beradaptasi di wilayah yang bersemak dan digunakan untuk mencari biji tanaman dan makanan lain di tanah yang bersemak tersebut. Nah, selain itu, ayam juga memiliki sayap, tetapi hanya bisa digunakan untuk melompat dalam jarak dekat. Hewan selanjutnya, bebek. Bebek hidup di wilayah permukaan perairan atau di daratan yang dekat dengan air. Bentuk kaki bebek yang berselaput digunakan untuk mendayung saat bebek berenang di permukaan perairan. Bentuk mulut bebek juga beradaptasi untuk menyisir perairan guna mendapatkan makanan. Hewan selanjutnya yaitu kucing. Kucing hidup di darat. Dia hidup di antara manusia dan juga di semak-semak. Nah, kucing itu ada yang kucing liar dan juga ada kucing peliharaan ya anak-anak. Jika kucing liar, dia hidup dengan berburu hewan kecil seperti dia makan tikus atau makan kadal yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, kalau kucing peliharaan hidupnya dengan mendapatkan makanan dari manusia. Dan hewan terakhir yaitu ikan. Ikan hidup di dalam air. Ikan juga memiliki insang untuk menyaring oksigen dari air yang digunakan untuk ikan bernafas. Ikan juga memiliki sirip yang digunakan untuk bergerak dengan mendayung di dalam air. Nah, jadi hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, anak-anak setelah melihat dan mendengar penjelasan yang Ibu berikan, tugas kamu selanjutnya adalah menjawab pertanyaan yang ada di halaman 77. Silakan jawab apa yang ditanyakan di halaman 77 berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu berikan. Selanjutnya, setelah kamu menjawab pertanyaan tersebut, kita akan sama-sama membaca. Membaca tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Nah, di halaman 79 ada hewan yang namanya cicak. Kita akan membahas tentang karakteristik hidup cicak. Apakah kamu pernah mengamati cicak merayap di dinding rumahmu? Mengapa cicak tersebut bisa merayap di dinding? Bagaimana cicak tersebut menangkap mangsanya? Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, contohnya cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Nah, ini adalah penjelasan tentang karakteristik hewan cicak. Selanjutnya kita akan membaca tentang karakteristik hewan kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan.
Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Nah, itu tadi karakteristik hewan kelelawar. Selanjutnya ada karakteristik hewan bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon juga mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, anak-anak ibu, itu tadi sama-sama kita membaca dan mengetahui tentang apa sih karakteristik hewan dari cicak, kelelawar, dan bunglon. Nah, selanjutnya anak-anak ibu akan mengerjakan tugas lagi. Tugasnya ada di halaman 81. Tugasnya adalah kamu akan mencari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di sekitarmu di daerah Batam ini. Bagaimana iklimnya, bagaimana lapisan tanahnya, dan bentuk muka buminya. Kemudian, tuliskan hewan apa saja yang cocok hidup di daerah Batam ini, ya. Nah, tuliskan juga berdasarkan karakteristik tempat hidupnya ya anak-anak. Boleh beberapa hewan, boleh satu, boleh dua juga boleh ya. Boleh satu, dua ataupun tiga. Nah, kemudian tulis hasil temuan kamu di halaman 81 yang atas ya. Nah, itu dia tugas kita hari ini ada di pembelajaran IPS saja. Untuk di pembelajaran SBDP kita tidak belajar membuat mozaik ya anak-anak. Dan pembelajaran SBDP dalam membuat mozaik ibu lewatkan saja. Nah, kembali ibu ingatkan untuk tugasnya ada di halaman 77, kemudian di halaman 81. Oke? Untuk pembelajaran hari ini ibu sampaikan penjelasannya dan silakan anak-anak ibu mengerjakan tugas yang ibu berikan. Selamat belajar dan terima kasih.